tadi itu terentang dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 12. Kemudian kalian memperkecil sinyal, misalkan ini citranya gambar, kalian perkecil, apa yang dilakukan? Nah, berarti kan variabelnya kalian perkecil, ya. Kalau tadinya variabelnya dari 1 sampai 12, kalian perkecil sampai menjadi 6, ya, setengahnya. Lalu bagaimana? Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi prosesnya adalah ini. Ya. Kalau matematikanya, ya, jadi sinyal masukannya itu FK, sinyal keluarannya adalah ini ya, hasilnya. Maaf, sinyal masukannya adalah YK, ini adalah sinyal masukan. Kemudian kita perkecil ya dengan operasi scaling, operasinya rumusan matematisnya ini FK sama dengan Y dalam kurung 2K. Ya. Jadi maksudnya FK ini adalah sinyal keluaran hasil pengecilan tadi ya, operasi matematisnya ini kita perhatikan. Jadi ini adalah sinyal keluaran F saat K sama dengan 1. Ya, kita gunakan rumusnya sama dengan Y saat apa? Saat 2 dikalikan K-nya berapa? 1. Y saat K 2 kali 1. Jadi Y saat K sama dengan 2. Maka ini sinyal keluaran saat K sama dengan 1, kita ambil sinyal Y yang K-nya sama dengan 2. Nah, demikian seterusnya ya. Nanti untuk sinyal keluaran ketika K-nya sama dengan 2, kita ambil saat sinyal Y, itu saat K-nya 4, dan seterusnya. Perhatikan di sini, ini sudah memperkecil sinyal. Ya. Yang tadinya dari K sama dengan 1 sampai K sama dengan 12, itu kita perkecil ya, menjadi K sama dengan 1 sampai K sama dengan 6, menjadi setengahnya ukurannya. Perhatikan ada sinyal yang hilang, yang tidak kita pakai ya, amplitude saat K sama dengan 1, tidak kita pakai, amplitude saat K sama dengan 8, tidak kita pakai, dan seterusnya. Ya. Amplitude saat K sama dengan 1, tidak kita pakai, amplitude saat K sama dengan 3, ya, yang lainnya 8, tidak kita pakai, amplitude saat K sama dengan 5, ya, tidak kita pakai, dan seterusnya. Jadi saat kalian memperkecil sinyal, ya, itu ada sinyal-sinyal yang hilang. Tapi kalau kalian melakukan zooming tadi dengan scanning seperti itu, berarti apa? Kalian mempertahankan bentuknya, ya, mempertahankan rasionya. Jadi meskipun agak berbeda, tapi secara umum bentuknya sama, ya. Jadi mulai dari kecil, kemudian meninggi, kemudian menurun lagi. Nah, bentuknya sama, hanya lebih kecil. Nah, ini waktu kita melakukan kompresi sinyal atau melakukan pengecilan sinyal. Nah, kalau kita melakukan zooming, ya misalkan kalian mempunyai gambar apple kecil, kalian hendak zooming, pakai zoom rasio misalkan 2:1, ya berarti kita besar 2 kalinya, gitu ya. Nah, ini kalian bisa menggunakan scaling dengan faktor 0,5 di sini. Ya. Oke. Nah, untuk scaling yang kita perbesar, ya, itu kan saya berarti harus meletakkan sinyal yang dari masukan tadi, K-nya dari 1 sampai dengan 12, itu saya rentang, gitu ya, saya perbesar, ya. Jadi spasialnya yang hanya dari 1 sampai 12 ini saya rentang menjadi dari 1 sampai 24. Misalkan 2 kalinya ya. Maka bagaimana? Ya sudah kita masukkan dulu ya dengan operasi ini. Sinyal G, sinyal keluaran saat K sama dengan 1 sama dengan sinyal Y. Ya. Nah, operasinya adalah 0,5 dikalikan 1, berarti 0,5 kali 1. Sinyal Y saat K-nya 0,5. Ini sinyal Y. Saat K 0,5 itu enggak ada. Nah, berarti ini kita belum bisa isi. Ya. Sinyal keluaran saat K sama dengan 1 belum kita isi. Kemudian sinyal keluaran saat K-nya sama dengan 2. Itu sama dengan sinyal Y saat K-nya sama dengan 1. Berarti ini. Ya. Nah, ini dimasukkan untuk saat G saat K-nya sama dengan 2 dan seterusnya.
Perhatikan ya, saat kita melakukan scaling ada spasial yang tidak diketahui diisi berapa amplitudenya. Ya, saat K sama dengan 1, saat K sama dengan 3, dan seterusnya. Ini tidak tahu berapa amplitudenya. Nah, untuk itu dilakukan apa yang disebut dengan interpolasi. Nah, interpolasi ini adalah proses memperkirakan satu nilai ya di antara nilai-nilai lain yang belum diketahui, yang sudah diketahui ya. Jadi memperkirakan satu nilai yang belum diketahui dari nilai-nilai yang sudah diketahui. Tujuannya apa ya? Tujuannya kita mempertahankan bentuk. Ketika kalian memperbesar apel, ya jangan berubah menjadi nanas, kan gitu kan? Nah, terus bagaimana ya? Itu tadi ada nilai-nilai yang kosong di antara nilai-nilai yang sudah dipindahkan ke sinyal keluaran tadi. Caranya dengan interpolasi. Nah, untuk interpolasi itu nanti metodenya macam-macam. Ada linear, ada bilinear. Ya, bilinear ini kalau untuk image processing kan satu titik itu akan berada di antara 4 titik ya, tidak hanya 2 titik ya. Kemudian ada interpolasi nearest neighbor dan seterusnya. Sehingga kalau kalian pernah misalkan ya bermain-main dengan mungkin Photoshop ya atau jadi perangkat lunak ya untuk memperbesar atau memperkecil, ketika kalian tidak memperbesar kalian akan ditanya mau menggunakan interpolasi apa, linear, menggunakan nearest neighbor, atau mungkin operasi interpolasi yang lebih canggih ya sehingga hasilnya lebih halus dan seterusnya ya. Meskipun ketika kita perbesar menjadi sangat besar sekali, jadi begitu banyak nilai-nilai spasial atau tempat-tempat spasial yang belum ada nilainya itu harus kita isi sedemikian rupa yang tidak menghilangkan karakter asli dari sinyal yang kita perbesar tadi. Nah, ini contoh kalau dilakukan interpolasi linear biasa ya. Jadi ya misalkan antara 2 dan 4 ya. Jadi pada K sama dengan 3 nilainya berapa ya? Kita rata-rata saja lah. Yang nilai 5 pada saat K sama dengan 2, nilai 5 saat K sama dengan 4 kita tambahkan dibagi 2. Nah, ini interpolasi. Oke. Ya, operasi interlinear ini masih gampang ya, karena memang hanya ada satu nilai di antara 2 dan 4. Menjadi mungkin agak sulit ketika misalkan antara 2 dan 4 ini ada perubahan 2 titik ya, 2 titik dan mungkin atau perubahannya tidak berjarak sama antara 2 dan 4. Nah, bagaimana kita memperkirakan nilai di sini? Ya. Oke. Nah, contoh tadi ya, scaling. Jadi, kalau tadi itu sinyal diskrit 1 dimensi, nah ini sinyal diskrit 2 dimensi. Ya. Kalau image ya, image-nya tadinya ukurannya adalah biasanya baris ya, baris per kolom. Jadi 4 kali, contohnya berapa nih? 4 kali 8. Nah, kita lakukan pengecilan ya, rasio pengecilan, zooming pengecilan menjadi tadinya 4 kali 8 menjadi 2 kali 8. Nah, perhatikan. Ini adalah hasil kompresinya. Kalau kompresi tidak masalah ya, karena kita tidak membutuhkan nilai-nilai yang kita perkirakan. Ya, kita ambil saja dari sinyal masukan ya. Kemudian sesuai dengan operasi kompresinya, misalkan ini operasi scalingnya adalah GXY. GXY itu berarti sinyal keluaran itu akan sama dengan sinyal masukan F yang saat waktunya adalah atau spasialnya adalah 2X dikalikan Y. Maaf, 2X, Y. 2 kalikan X, Y. Jadi yang kita scaling adalah spasial X-nya ya, atau barisnya ya. Yang kita kompresi adalah barisnya. Yang kolomnya di sini karena ini Y jadi sama, maka yang kolom tidak kita
lakukan kompresi. Nah, kita masukkan aja di sini ya. Oke, jadi G1,1 atau nilai sinyal pada koordinat 1,1 sama dengan nilai sinyal F. Nilai F itu yang ini. Saat kapan? Saat ikuti operasinya 2 kali X, 2 kali 1,1. Jadi sama dengan sinyal F saat spasialnya atau koordinatnya adalah 2,1. Jadi baris kedua 1, 2, kolom pertama 4. Ya. Oke, berarti sinyal G ini ujung kiri atasnya nilainya 4. Demikian seterusnya. Saya kita dapatkan ini ya hasil kompresinya. Perhatikan kalau kita memperkecil itu akan ada yang hilang ya. Akan ada nilai piksel yang hilang. Nah, kemudian kalau kita melakukan zooming out ya, jadi kita perbesar gitu ya. Jadi kita perbesar, maka kita sekali lagi akan menemui titik-titik yang atau spasial-spasial atau koordinat-koordinat yang belum ada angkanya. Nah, ini dilakukan interpolasi. Oke. Nah, interpolasinya nanti macam-macam ya. Bisa linear, bilinear, retrospektor, bisa bicubic, bisa macam-macam. Nah, ini kita bahas yang nanti saja ya. Yang penting kalian paham ketika kalian melakukan zooming, ya maka tidak hanya scaling di situ, tapi prosesnya juga ada proses interpolasi. Tetapi kalau kalian memperkecil justru ya, maka kalian tidak memerlukan interpolasi ya. Justru kalian akan membuang beberapa nilai sinyal yang tidak digunakan. Kemudian untuk penjumlahan ya biasa ya, penjumlahan diskrit ya kita jumlahkan saja masing-masing elemen. Maksudnya kita akan menjumlahkan amplitudo sinyal pada waktu yang sama. Ya. Jadi 12 ini adalah sinyal G. Ya, nilai sinyal G pada saat K sama dengan 1. 11 nilai sinyal G saat K sama dengan 2. Ini kalau kita tambahkan dengan sinyal F, ya maka yang kita jumlahkan ya 12 ditambah 6. 11 ditambah 33 dan seterusnya. Ya. Jadi yang pada variabel yang sama, variabel bebas yang sama. Oke, demikian juga untuk penjumlahan dua sinyal diskrit. Ya. Jadi ini serupa dengan operasi matriks ya. Nah, untuk perkalian, nah ini mungkin agak beda dengan sinyal diskrit. Nah, kalau untuk sinyal, perkalian sinyal diskrit, ya, kita kalikan saja ya pada masing-masing posisi yang sama. Demikian juga pada sinyal diskrit dua dimensi. Nah, ini agak berbeda dengan operasi matriks ya. Kalau operasi matriks, kalau perkalian kan beda operasinya ya. Nah, kecuali untuk perkalian dalam ya. Nah, ini untuk operasi sinyal ya kita kalikan yaitu tadi ya. Jadi masing-masing posisi yang sama kita kalikan. Jadi kalau untuk sinyal, kalau kita hendak mengalihkan sinyal memang harus sama persis dimensinya ya. Lebar dan panjang dari sinyal itu harus sama. Kalau sudah diskrit ya. Kalau gambar ya harus dimensinya sama kita kalikan. Ya. Kalau tidak dia tidak mau. Kecuali misalkan perangkat pengelolaannya punya kemampuan untuk mempadding gitu ya. Jadi menambah angka 0 sedemikian rupa sehingga dimensinya sama panjang lebarnya. Ya. Oke. Baik, untuk pertemuan kali ini ya saya pikir sudah cukup banyak dan memang tidak lama-lama ya untuk